Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani, tetap di channel Raffi Arsa. Kali ini kita akan membahas masalah jamur. Nah, tapi jamur ini adalah layu fusarium atau mati gadis. Ya, Sobat Tani. Bagi sahabat tani yang belum subscribe dulu. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, lanjut ke pembahasan mengenai layu fusarium, sahabat tani. Layu fusarium itu atau mati gadis ini disebabkan oleh jamur, ya, jamur patogen yang bersarang dari dalam tanah, ya, bukan disebabkan oleh daun atau batang. Dia disebabkan oleh perakaran yang terserang jamur. Jadi dia perakaran diserang, otomatis batang kena, daun kena layu, sehingga terus mati, gagal dari pasca panen. Layu fusarium ini menyerang pada tanaman cabai, kebanyakan yang sudah mulai produksi, ya, yang sudah mulai berproduksi, dia mulai beranjak buah, mulai beranjak buah. Nah, itu kebanyakan terserang. Nah, untuk mengantisipasi, ya, kita bicara mengantisipasi dulu untuk serangan jamur layu fusarium ini. Pada saat kita belum tanam, sahabat tani, ya, pada saat kita belum tanam, masih pengolahan lahan ini harus kita sterilisasikan, ya, kita tabur dolomit. Nah, makanya saya di sini tekankan bagi sahabat tani yang mau menanam cabai, harus lahannya ditabur dengan dolomit, ya. Kalau sudah ditabur dolomit, pH tanah kita jadikan 7, jamur tidak akan bisa, sahabat tani. Bisa, tapi dia kesulitan tumbuhnya di dalam tanah itu, ya, karena unsur pH tanahnya sudah tinggi, tidak ada unsur asamnya lagi, asam tanahnya sudah rendah, gitu ya, pH-nya sudah tinggi. Jadi untuk perkembangbiakan jamur itu rendah, gitu ya. Jadi kalau ada pun mudah kita atasi, gitu. Makanya saya tekankan, sebelum kita nanam, bedengan harus kita sterilisasikan, penaburan dolomit, ya. Setelah penaburan dolomit, pH kita jadikan 7. Kenapa 7? Karena nanti waktu pemberian pupuk, ya, pupuk kimia itu kan mengandung asam. Jadi nanti pH akan turun lagi menjadi 6,5 gitu. Jadi kalau pH itu nanti mainnya di atas 6,5 itu masih sip lah, gitu ya. Ya, itu kembali lagi, bedengan harus kita sterilisasikan. Yang kedua, sebelum tanam sudah pasang mulsa, ya, sahabat tani, lobang dulu. Yang mulsa sudah di lobang itu kan, sahabat, lobangi dulu, kocorlah dengan ampus, ya. Ini dia bahannya, ampus. Nah, itu takarannya atau dosisnya tertera di dalam produk ampus, ya. Ampus ini, ya, dia membunuh bakteri-bakteri jamur yang ada di perakaran atau di dalam tanah. Kalau sudah kita kocor ampus, nanti jamur itu tidak akan bisa berkembang biak, sahabat tani. Jadi tanaman sahabat tani itu nanti akan aman. Nah, ampus ini juga mengandung unsur zat pengatur tumbuhnya, ada pengatur akar. Jadi kalau kita sudah kocor ampus sebelum tanam, minimalnya kalau sudah dikocor ampus itu 3 hari baru kita tanam, sampai ini 3 hari harus kita tanam, baru kita tanam. Nanti akan pertumbuhan akar cepat, ya, karena sudah merangsang pertumbuhan akar, ya, merangsang zat pengatur tumbuh dia di situ. Jadi nanti untuk pertumbuhannya lebih cepat gitu tumbuhnya. Nah, ini keunggulan dari ampus untuk mencegah. Kita bicara mencegah dulu dari awal, kita terapkan, ya, sebelum tanam pakai ampus supaya tidak terjadinya layu fusarium. Nah, kalau sahabat tani lupa memakai ampus, kalau sudah tanam, bisa sahabat tani kocorkan sebelum terjadinya serangan. Pada saat umur cabai itu sudah beranjak mulai 1 minggu, 10 hari, bisa sahabat tani kocor dengan ampus, ya. Itu untuk mencegah dan bisa juga untuk mengobati. Kalau yang sudah kena, sahabat tani, yang kalau sudah kena itu boleh sahabat tani kocorkan langsung. Yang sudah layu itu kocorkan ampus saja. Jadi walaupun dia nanti yang sudah terkena ini mati, tapi sudah kita beri ampus, ya, dia tidak akan menular di yang lainnya lagi, gitu ya. Jadi kalau sudah mati, ya, bagusnya dicabut tapi dikocor ampus supaya tidak mengena atau tersebar pada tanaman yang di sebelahnya, gitu ya. Yang selanjutnya yang di sebelahnya juga kita kocor dengan ampus penyusulannya. Terus yang kedua, lakukan pemupukan dengan kalsium, sahabat tani. Karena kalsium ini juga menekan pertumbuhan jamur, ya. Kita kocorkan dengan kalsium, ya. Terus kita semprot daunnya dengan fungisida, baik antrakol atau Bion M, ya, itu
kita semprot dengan fungisida supaya perkembangbiakan jamur itu menipis gitu ya. Nah, itulah sahabat tani, kalau tanaman-tanaman sahabat tani yang terserang jamur layu fusarium ya, layu fusarium. Jadi penanganannya seperti saya bilang tadi, sebelum tanam harus kita sterilisasikan tanahnya, kita kocor dulu sebelum tanam dan mengampus. Kalau sudah sahabat tani terlewatkan tidak memakai ampus, bisa nanti sahabat tani kocorkan susulan melalui ampus ya. Kalau yang sudah terkena ya juga dikocor dengan ampus, terus dikocor dengan pemupukan kocornya dicampur dengan kalsium ya, kalsium, terus penyemprotan rutin dengan fungisida supaya tanaman sahabat tani sehat terus ya. Tapi kalau sahabat tani melakukan sejak dini, mengantisipasi pencegahan yang sahabat tani lakukan, yang seperti saya bilang di awal tadi ya, pengkocoran sebelum tanam pakai ampus itu mudah-mudahan tidak ada tersangkut jamur sahabat tani, aman. Karena perlakuan itu yang saya pakai selama ini menanam cabai ya. Oke sahabat tani, mungkin itu sudah merangkum mengenai layu fusarium, jelas ya. Kalau nanti yang kurang jelas bisa tanya di komentar, nanti kita jawab lah ya. Mungkin itu saja buat sahabat tani, ringkasan mengenai pembasmian bukan pembasmian ya, kita pencegahan atau mengobati lah untuk layu fusarium. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat sahabat tani. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.